Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Al-Quran dan Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ica Fauziah Husnain MAG. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran dan Teknologi Informasi dengan judul Curah Hujan. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nova Amelia, NIM 122090042. Selanjutnya, Atika, NIM 122090044. Selanjutnya, Halimatus Sadiah, NIM 122090043. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi Quran Surah Al-Baqarah ayat 19 tentang Ayat tentang air yang berperan dalam siklus air yang disebut Al-Quran adalah air laut sebanyak 33 kali, air langit atau hujan 32 kali, dan air sungai sebanyak 48 kali. Lalu siklus air dalam kebenaran ayat-ayat Al-Quran adalah kekuasaan Allah. Siklus air sangat berperan dalam kelangsungan kehidupan dan keseimbangan alam, mulai hewan dan tumbuhan. Semuanya terjadi adanya siklus yang merupakan putaran waktu yang dalam terdapat daur atau rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Adapun penafsiran air dalam peran siklus air seperti air laut, air langit, dan air sungai banyak disebutkan dalam Al-Quran. Contoh Al-A'raf ayat 57 dan Al-Baqarah ayat 19. Dalam surah-surah di atas dijelaskan bahwa ayat-ayat tentang air dan langit, laut, dan sungai sangat berperan dalam kehidupan alam. Ini juga dalam sains berperan dalam proses siklus air yang disebut siklus hidrologi. Dalam hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa air hujan yang dijelaskan dalam Al-Quran bukan hanya sekedar air biasa yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, namun dijelaskan juga mengenai air hujan berupa saranan untuk bersuci, menenangkan hati yang gelisah, menguatkan tubuh yang lemah, dan mengukuhkan kaki. Selanjutnya, membahas tentang tinjauan umum tentang hujan dan tafsir ini. Diawali dengan definisi hujan, jenis-jenis hujan, kata hujan dalam Al-Quran, bentuk pemaknaan hujan, dan manfaat air hujan. Lalu dijelaskan juga tentang tafsir ini, dimulai dari definisi hingga pendapat ulama tentang tafsir ilmu tersebut. Tren fraksi curah hujan merupakan perbandingan curah hujan tertentu dibandingkan dengan hari hujannya. Data tersebut berasal dari data observasi BMKG mulai dari tahun 1981 sampai 2018. Tren fraksi curah hujan ini disajikan dalam 3 kategori, yaitu hujan untuk intensitas 20, 50, dan 100 mm per hari. Berdasarkan hasil pengolahan tren fraksi curah hujan di Indonesia, secara umum, hujan di Indonesia memiliki tren yang bernilai positif, walaupun di beberapa wilayah bernilai negatif dengan besaran yang bervariasi. Sebagai contoh, jika kita lihat lokasi di Stasiun Meteorologi Hasanuddin Makassar yang memiliki tren positif pada semua besaran intensitas hujannya. Untuk intensitas hujan 20 mm per hari terlihat dari persamaan tren memiliki nilai slope sebesar 0,624%. Dekade, yang berarti curah hujan dengan intensitas 20 mm per hari cenderung meningkat sebesar 0,62% setiap dekadenya. Untuk keperluan yang lebih lanjut dan lebih mendetail dapat dilakukan dengan menghubungi Pusat Informasi dan Perubahan Iklim BMKG. Statistik curah hujan 24 jam. Produk ini adalah prediksi akumulasi curah hujan selama 24 jam di wilayah Indonesia. Berdasarkan data model prediksi cuaca numerik, warna-warna pada peta menunjukkan jumlah curah hujan selama 1 mm. 1 mm hujan berarti air hujan yang turun di wilayah. Seluas 1 mm persegi akan memiliki ketinggian 1 mm jika air hujan tidak meresap, mengalir, dan menguap. Ambang batas nilai yang digunakan untuk menentukan intensitas hujan sebagai berikut. 0 mm per hari berwarna abu-abu yang berawan, 0,5 sampai 20 mm per hari warna hijau yakni hujan ringan, 20 sampai 50 mm per hari berwarna kuning yakni hujan sedang, 50 sampai 100 mm per hari berwarna oranye yakni hujan lebat, 100 sampai 150 mm per hari berwarna merah yakni hujan sangat lebat,
kurang dari 150 meter per hari berwarna ungu hujan ekstrim. Warna-warna pada peta mengindikasikan potensi hujan dan tidak untuk diterjemahkan secara langsung berbagai hujan yang turun. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari video kali ini adalah ayat tentang air yang berperan dalam siklus air yang disebut Al-Quran adalah air laut ada 33 kali, air dari langit atau hujan ada 32 kali, dan air sungai sebanyak 48 kali. Lalu siklus air dalam kebenaran ayat-ayat Al-Quran adalah kekuasaan Allah. Selanjutnya membahas tentang tinjauan umum tentang hujan dan tafsir ilmi. Diawali dengan definisi hujan, jenis-jenis hujan, kata hujan dalam Al-Quran, bentuk pemaknaan hujan, dan manfaat air hujan. Lalu dijelaskan juga tentang tafsir ilmi, dimulai dari definisi hingga pendapat ulama tentang tafsir ilmi tersebut. Ambang batas nilai yang digunakan untuk menentukan intensitas hujan sebagai berikut. 0 mm per hari atau abu-abu berarti berawan, 0,5 sampai 20 mm per hari atau hijau berarti hujan ringan, 20 sampai 50 mm per hari atau kuning berarti hujan sedang, 50 sampai 100 mm per hari atau oranye berarti hujan lebat, 100 sampai 150 mm per hari atau merah berarti hujan sangat lebat, lebih dari 150 mm per hari atau ungu berarti hujan ekstrim. Nah, warna-warna pada peta mengindikasikan potensi hujan dan tidak untuk diterjemahkan secara langsung sebagai hujan yang turun. Terima kasih karena sudah menonton video kami, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.